Bab 2790. Pertunjukan. Sungguh pengganggu. Harus mengatakan bahwa Mileye sangat sedih saat ini. Semula mengira setelah menerobos, dia akan bisa merasa bangga, tapi dia tetaplah adik. Adik laki-laki. Siapa yang tahan? Bukan manusia. Saat ini, mentalitasnya benar-benar runtuh. Saat ini, suara itu tiba-tiba terdengar. Kenapa? Putus asa. Mileye menggelengkan kepalanya, diam. Berkecil hati. Dia tidak putus asa. Meski mentalnya sedikit rusak, dia tidak putus asa. Mileye duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Karena nadi alam semesta dan ramuan penyembuh sudah cukup, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Mileye melihat ke kejauhan. Kamu adalah. Suara itu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika cederanya baik-baik saja, bangun dan bertarung lagi. Bangun dan bertarung lagi. Setelah hening beberapa saat, Mileye tiba-tiba berdiri, berubah menjadi pedang dan menebas. Perang. Setelah benar-benar mencapai jati diri, kekuatan Mileye mencapai puncaknya, namun ia masih jauh tertinggal dari pria misterius di depannya. Ditekan sampai mati. Biarpun dia menggunakan tak terkalahkan instan, dia tetap bukan tandingan lawannya. Mileye tidak putus asa, sebaliknya, dia merasa ini bukanlah hal yang buruk, karena dia menemukan bahwa setelah setiap pertarungan gila-gilaan, dia akan meningkat pesat. Dengan cara ini, di tempat yang gelap dan mati ini, selain berlatih, Mileye bertarung dengan gila-gilaan setiap hari. Dan pedangnya semakin cepat dan tajam. Tidak hanya itu, tak terkalahkan instan miliknya juga dapat dibagi menjadi 6 bayangan tubuh. Tak terkalahkan instan saat ini relatif beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih belum bisa mengalahkan pria misterius ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye tiba-tiba berhenti dan melihat ke depannya. Senior, bagaimana aku bisa mencapai alam bencana? Dia sebenarnya bisa menggunakan pedang biru gaib untuk mencapai alam bencana secara langsung, namun dia tidak melakukannya. Hal ini tidak ada bedanya dengan menyontek, dan alam bencana yang dicapai melalui metode tersebut bukanlah alam bencana yang sesungguhnya dari alam asli. Pada saat ini, kebenaran manusia berkata, untuk mencapai alam 1000 bencana, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Mileye bingung, kenapa? Kebenaran manusia, engkau belum mencapai batas jati diri, yaitu alam asli. Alam asli. Mileye segera menampilkan alam asli. Ranahku sebenarnya adalah pedang domain miliknya. Saat dia menampilkan jiwa pedang dunia, dia ngeri. Dia masih tidak merasakan orang misterius di depannya. Kebenaran manusia, domain pedangmu sangat bagus, apalagi setelah diberkati dengan jiwa pedang dunia, itu lebih kuat dari alam asli orang biasa, tapi itu tidak cukup. Saat suara itu jatuh, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti Mileye. Kulit Mileye langsung berubah. Bang! Dalam sekejap, domain pedang manusia miliknya mulai hancur berkeping-keping. Dalam waktu singkat, domain pedang manusia miliknya benar-benar lenyap. Pria misterius itu melanjutkan, alam asli diri adalah sejenis pesona, yang juga bisa dikatakan sebagai alam. Dalam alamnya sendiri, seseorang dapat menekan pihak lain, tetapi tahukah kamu bagaimana memaksimalkan penindasan ini? Mileye memberi hormat sedikit, tolong beriku pencerahan, senior. Kebenaran manusia, konsentrasi. Mileye sedikit mengernyit, konsentrasi. Kebenaran manusia, ya, artinya memusatkan seluruh kekuatan pada satu titik, seperti halnya tangan. Kekuatan satu jari lebih kuat dari kekuatan kepalan tangan yang dikepalkan 5 jari. Siapa yang lebih kuat? Mileye terdiam. Kebenaran manusia,
kekuatan kepercayaanmu sangat kuat, tetapi caramu menggunakannya agak bias. Jika kamu dapat menyederhanakan kekuatan kepercayaan ini ke dalam satu tempat, kekuatannya akan tumbuh beberapa kali. Mileye mengangguk, aku akan mencoba. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya dan membuka domain pedang. Jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya memenuhi domain pedang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semua jiwa pedang dunia tiba-tiba berkumpul pada satu titik. Suara robekan tiba-tiba terdengar dari lapangan. Mileye sangat senang karena dia menemukan bahwa kekuatannya memang meningkat pesat. Kebenaran manusia tidak cukup. Mileye mengangguk, aku mengerti. Karena itu, dia terus berlatih. Di hari-hari berikutnya, Mileye berlatih dengan gila-gilaan setiap hari, berulang-ulang, terus-menerus mengejar batasannya sendiri dan kemudian menerobos batasannya sendiri. Setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa pedang dunia dan domain pedang Mileye akhirnya mencapai batasnya sendiri. Dan saat ini, pria misterius itu muncul lagi. Mileye memandang pria misterius di depannya tanpa omong kosong. Dia mengambil langkah ke depan dan domain pedang langsung menyelimutinya. Saat berikutnya, pedang biru gaib terbang keluar. Dalam sekejap, seluruh jiwa pedang dunia di dunia berkumpul pada satu titik. Bang! Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari domain pedang. Saat berikutnya, domain pedang dan jiwa pedang hancur. Pada saat yang sama, sebuah tinju langsung mengenai perutnya. Bang! Mileye terbang langsung ke belakang, terbang ratusan ribu kaki. Ketika dia berhenti, tubuh fisiknya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan jiwanya. Di tanah, Mileye terbaring diam. Saat ini, langkah kaki terdengar di samping telinganya. Pria misterius itu menghampiri Mileye dan berkata, bangun. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tenang dulu. Pria misterius. Setelah sekian lama, Mileye berdiri perlahan, matanya penuh tekad, lanjutkan. Setelah mengatakan ini, dia mulai mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Tidak lama kemudian, tubuh fisik dipulihkan. Mileye melihat ke depannya, lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar lagi, tapi tidak ada keraguan bahwa dia terpesona lagi. Dengan cara ini, Mileye terus menantang pria misterius itu, namun ia terus-menerus terpesona dan tubuh fisiknya dirusak berulang kali, namun ia tidak patah semangat. Dia tidak mencari pelecehan, dia mengejar batas kemampuannya sendiri. Setelah 1 bulan, Mileye terbaring di tanah dengan mata sedikit tertutup. Selama bulan ini, tubuh fisiknya hancur hampir jutaan kali. Dan perolehannya sangat besar, jiwa pedang dunia dan domain pedang miliknya sangat kuat. Namun, dia masih bukan tandingan pria misterius ini. Atau pembunuhan instan. Tidak ada kejutan. Pria misterius itu begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Setelah beberapa saat, Mileye bangkit, dia melihat ke depannya, dia bisa merasakan bahwa pria misterius itu ada tepat di depannya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, bisakah kamu menyerahkan dirimu ke tingkatan alam dan melawanku?" Kebenaran manusia, tidak. Mileye membeku. Orang misterius itu berkata lagi, karena aku tidak mempunyai tingkatan alam. Tidak ada tingkatan alam. Mendengar ini, Mileye tertegun, lalu berkata dengan heran, brengsek, kamu tidak memiliki tingkatan alam. Kebenaran manusia, ya. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, senior, aku juga kenal beberapa orang yang tidak memiliki tingkatan alam, kamu. Kebenaran manusia, maksudmu 3 pedang itu? Mileye mengangguk, senior tahu. Kebenaran manusia, tahu.
Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah senior mengenal Lydia? Pria misterius itu melanjutkan, tahu. Mileye dengan cepat bertanya, dibandingkan senior dan Lydia, siapa yang lebih baik? Kebenaran manusia, mengapa kamu banyak bertanya? Pokoknya lebih baik dari kamu. Mileye cemberut di seluruh wajahnya. Kebenaran manusia, kamu terus bertarung denganku. Setelah lama bertarung denganku, bertarunglah dengan yang lain. Mungkin akan ada kejutan. Mileye mengangguk, lalu melakukan serangan pedang langsung memotong. Pedang ini cepat, akurat, dan kejam. Baik kekuatan maupun kecepatan, menurutnya keduanya sudah mencapai kesempurnaan. Namun, itu tidak berhasil. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur dan Mileye terbang lagi. Seperti sebelumnya, setelah terbang keluar, tubuh fisiknya langsung hancur, hanya menyisakan jiwa. Setelah tubuh fisik diperbaiki, Mileye bergegas keluar lagi. Dengan cara ini, Mileye berlatih selama setengah tahun lagi di tempat yang mati dan sunyi ini. Setengah tahun kemudian, pada hari ini, Mileye hendak bergerak, ketika pria misterius itu tiba-tiba berkata, selesai. Mendengar ini, Mileye tercengang, sudah. Kebenaran manusia, kamu telah mencapai batas kemampuanmu. Mileye terdiam. 6 bulan terakhir ini ia benar-benar merasa sudah mencapai batas kemampuannya. Jika ingin menembus batas kemampuannya, ia hanya bisa mencapai alam bencana. Kebenaran manusia, kamu boleh keluar sekarang. Merasakan pihak lain akan pergi, Mileye segera bertanya, panggil senior apa? Kebenaran manusia, nanti kamu akan tahu. Mileye ingin menanyakan hal lain, tetapi dia menemukan bahwa pria misterius itu telah benar-benar menghilang dan Mileye tidak menemukan bahwa saat pria misterius itu menghilang, pedang biru gaib di tubuhnya agak gemetar. Hilang. Mileye terdiam, bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah orang misterius ini? Setelah sekian lama, Mileye memulihkan pikirannya. Dia melihat sekeliling. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedangnya, alang terobos. Di mana pedang jatuh, ruang hampa terbelah dan cahaya putih tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, seluruh tempat mati itu mulai runtuh. Beberapa saat kemudian, Mileye muncul di lapangan. Dia meninggalkan tanah mati itu. Di luar, di aula utama, Sela tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua di depannya. Dia menebang tanah kematian. Orang tua itu mengangguk, ekspresinya sangat serius. Dia tidak keluar, tapi langsung menghancurkan tanah kematian. Sela menyipitkan matanya sedikit. Dengan kekuatannya, mustahil menghancurkan tanah kematian. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, menurutku ini juga luar biasa. Sela tiba-tiba membuka telapak tangannya, lalu menggeseknya pelan. Ruang di depannya sedikit bergetar, lalu sebuah pemandangan muncul di hadapannya. Dalam gambar tersebut terdapat lapangan seni bela diri dan Mileye berdiri di lapangan seni bela diri. Sela memandang Mileye, itu masih benar wilayahku, tetapi auranya benar-benar berbeda. Orang tua itu hendak berbicara, pada saat itu tiba-tiba sesosok bayangan muncul di lapangan seni bela diri. Melihat bayangan ini, lelaki tua itu terkejut dan segera memberi hormat sedikit. Bayangan alam ilusi di hadapannya ditinggalkan oleh nenek moyang klan neraka. Di lapangan seni bela diri, Mileye memandang bayangan di depannya, terlihat jelas ini adalah ujian lainnya. Pada saat ini, alam ilusi tiba-tiba menghilang di tempatnya dan tinjuan penghancur gunung meninju Mileye. Pukulan ini sangat cepat. Ini murni kecepatan dan kekuatan, tanpa embel-embel apapun. Pada saat ini,
Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dia lebih cepat. Di bawah tatapan heran Sela dan lelaki tua itu, sebuah pedang tiba-tiba menembus alis lelaki tua itu dan Mileye sudah berada 100 kaki jauhnya di belakang lelaki tua itu. Dengan telapak tangannya terentang, pedang biru gaib berubah menjadi pedang dan terbang kembali ke tangannya. Mileye berjalan perlahan menuju kejauhan tanpa melihat ke belakang. Setelah terbiasa dengan kecepatan pria misterius itu sebelumnya, ia menemukan bahwa kecepatan bayangan di depannya seperti kura-kura yang merayap di matanya. Di aula, Sela menatap Mileye dalam gambar. Reaksi dan kecepatannya telah mencapai ranah alam asli yang sebenarnya, dan itu masih batasnya. Ngomong-ngomong soal ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, benar-benar sebuah pertunjukan. Bersambung.